Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari mengenai revolusi Rusia yang terjadi di tahun 1905 dan 1917. Adapun tujuan dan materi yang akan disampaikannya adalah Revolusi Rusia merupakan salah satu revolusi besar yang terjadi di dunia. Sebagai negara yang masuk ke dalam kawasan Eropa Timur, Rusia menyimpan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Salah satu peristiwa yang paling bersejarah di Rusia adalah terjadinya Revolusi Rusia pada tahun 1905 dan 1917. Revolusi yang terjadi di Rusia ini tidak hanya berpengaruh pada Rusia, tetapi juga pada negara-negara lain seperti Indonesia yang ideologinya itu berpengaruh terhadap beberapa tokoh pergerakan nasional. Tapi sebelum kita mempelajari bagaimana itu revolusi Rusia, mari kita lihat kondisi pada saat ini. Beberapa artikel online menyebutkan bahwa beberapa tahun yang lalu Rusia merindukan kejayaannya pada saat Rusia masih berbentuk Republik Uni Soviet. Nah, pada saat itu Rusia dikenal sebagai negara yang besar dan setara dengan negara-negara besar lainnya. Tapi tahukah kalian, terbentuknya Republik Uni Soviet ini berawal dari adanya atau terjadinya revolusi Rusia. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu revolusi Rusia, bagaimana apa penyebabnya, dan bagaimana jalannya revolusi itu. Nah, sebelum kita mengetahui jalannya revolusi Rusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa penyebab dari terjadinya revolusi ini. Nah, pada umumnya revolusi-revolusi besar seperti revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi Cina ini terjadi karena adanya problematika atau permasalahan yang terjadi di dalam negeri, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, politik, pemerintahan, dan sebagainya. Begitupun dengan revolusi Rusia yang terjadi karena adanya krisis politik dan krisis ekonomi pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II. Nah, secara terperinci, penyebab dari adanya revolusi ini yang pertama terjadinya krisis politik karena Tsar Nicholas II ini dianggap sebagai pemimpin monarki yang konservatif, di mana pada masa pemerintahannya susunan pemerintahan ini didasarkan pada asas kesukaan atau favoritisme dibandingkan secara rasional. Kemudian Tsar menganggap bahwa dirinya ini merupakan mandat Tuhan yang akan disukai oleh rakyatnya, sehingga ia kurang membenahi diri dan pemerintahan. Yang kedua, karena terjadinya kesenjangan sosial antara para bangsawan dan kaum buruh, meskipun pada saat itu industrialisasi Rusia tengah meningkat, namun peningkatan ini tidak disesuaikan dengan kondisi petani, sehingga banyak petani yang tidak sejahtera dan juga sengsara. Selain itu, karena adanya ketetapan penguasaan tanah oleh para tuan-tuan tanah dan para bangsawan yang menyebabkan para petani ini mengalami kesengsaraan. Nah, yang ketiga, ini karena adanya kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang di tahun 1905 dan juga kekalahannya selama Perang Dunia I. Nah, kekalahan perang ini menyebabkan kondisi sosial dan ekonomi Rusia semakin memburuk. Selain itu juga dipengaruhi oleh macetnya industri dan juga pertanian, menyebabkan adanya keinginan masyarakat untuk menggulingkan pemerintahan yang sudah tidak bisa lagi mengendalikan negara. Nah, yang keempat, ini adanya kaum intelektual Marxis seperti Vladimir Lenin yang nantinya akan berjuang untuk membenahi negara, memimpin revolusi kaum buruh. Nah, yang kelima, ini karena berkembangnya paham politik baru, yakni paham liberalisme yang memberikan kebebasan aspirasi berpolitik dan adanya paham sosialisme yang diwakili oleh Menshevik dan Bolshevik. Nah, kegagalan dari pemerintahan Tsar Nicholas ini semakin memuncak ketika terjadinya Perang Dunia I, di mana pada saat itu kondisi sosial ekonomi Rusia semakin memburuk, sehingga adanya keinginan rakyat untuk menggulingkan pemerintahan. Partai Sosial Demokrat yang dibentuk pada tahun 1898 ini menjadi pelopor adanya keinginan untuk memperjuangkan atau mewujudkan persamaan hak, persamaan hukum, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan untuk memperbaiki nasib. Akan tetapi pada
kedua karena adanya perbedaan paham dan ideologi. Yang pertama itu sosial demokrat, sosialis di bawah pemerintahan Mensepik, dan yang kedua pemerintahan revolusioner, radikal revolusioner. Melihat situasi dan kondisi Rusia yang semakin memburuk, menimbulkan adanya keinginan rakyat untuk mengganti sistem pemerintahan lama ke dalam sistem pemerintahan baru. Nah, revolusi bulan Februari 1917 ini diawali karena adanya pengumuman pada tanggal 22 Februari 1917 yang menyatakan bahwa adanya pemberhentian terhadap 300.000 pekerja di ibu kota Petersburg, sehingga memunculkan adanya pemogokan besar-besaran di tanggal 23 sampai 25 Februari 1917. Nah, sehari setelah adanya pemogokan besar-besaran dan aksi demonstran, kemudian para tentara Rusia ini terjun ke lapangan untuk mendamaikan dan mengondisikan para aksi demonstran yang terjadi tersebut. Akan tetapi tentara Rusia ini pada akhirnya memihak para demonstran, dan membantu para rakyat dan buruh untuk menyuarakan suaranya, dan pada akhirnya adanya kerjasama antara rakyat dan tentara untuk menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas. Kemudian pada tanggal 2 Maret 1917 pemerintahan Tsar Nicholas turun dari jabatannya yang mengakhiri dinasti Romanov di Imperium Rusia. Pasca terjadinya kekosongan kekuasaan pada bulan Februari tahun 1917, maka dibentuklah pemerintahan sementara di bawah pimpinan Vlov. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan sementara ini ternyata tidak bisa menghilangkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan juga tidak bisa mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Nah, dalam waktu yang bersamaan, datanglah pemerintahan sandingan, dewan-dewan pekerja, dan prajurit Petrograd. Kemudian mereka membentuk Soviet di Moskow. Nah, nantinya beberapa daerah Soviet ini dijadikan sebagai tempat distributor makanan. Dengan adanya sikap seperti ini, Soviet mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat karena Soviet ini mampu memenuhi tuntutan dan kepentingan rakyat. Pada bulan Juli 1917, kondisi sosial ekonomi Rusia semakin memburuk dan penuh ketidakpastian. Kekalahan Rusia selama Perang Dunia I pada saat membantu pasukan sekutu pada bulan Juli 1917 ini menimbulkan terjadinya demoralisasi bagi para tentara Rusia. Nah, kemudian pada tanggal 16 dan 17 Juli 1917 para tentara Rusia ini melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintahan Vlov pada saat itu, yang pada akhirnya tanggal 20 Juli 1917 pemerintahan sementara pemikirannya digantikan oleh Alexander Kerensky. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sementara yang bersifat provisional menyebabkan adanya keinginan untuk mengambil alih kekuasaan, sehingga pada tanggal 25 Oktober 1917 kaum Bolshevik ini melakukan revolusi untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, tuntutan untuk mengganti sistem pemerintahan lama ke sistem pemerintahan baru ini memunculkan terjadinya perang sipil di wilayah Rusia itu sendiri antara tentara merah, kaum komunis Rusia, dan juga tentara putih, kaum nasionalis Rusia pada tahun 1917 sampai 1922. Nah, perang sipil yang terjadi ini pada akhirnya dimenangkan oleh kaum Bolshevik. Nah, pada akhirnya perang sipil ini dimenangkan oleh kaum Bolshevik. Nah, sehingga kaum Bolshevik membentuk Soviet Rusia yang menyebabkan Rusia menjadi negara komunis pertama di dunia. Secara watak, revolusi Oktober yang terjadi di Oktober ini tidak hanya berpengaruh bagi Rusia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang umumnya mengalami penjajahan dari kaum kapitalis. Adanya revolusi ini memunculkan terjadinya gerakan-gerakan buruh di berbagai negara, termasuk di Indonesia pada saat itu.
Mungkin sekian penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini belum memuaskan rasa keingintahuan kalian dalam mencari bagaimana itu revolusi Rusia terjadi dan bagaimana dampaknya bagi negara-negara di sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.